ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد. Hadirin hadirat rahmatullah, alhamdulillah di pagi menjelang siang ini kembali kita bisa berada di tempat ini dalam rangka kita mengikuti pengajian yang rutin kita laksanakan setiap hari Ahad. Pengajian kita hari ini Ahad tanggal 20 Jumadil Awal 1440 Hijriah bertepatan dengan 27 Januari 2019 segera kita mulai. Adapun rangkaian acara yang insya Allah akan kita lalui sebagai acara pertama pembukaan, acara kedua yang merupakan acara inti kita yakni pengajian. Alhamdulillah berkenan memberikan kita pengajian pada hari ini oleh Mukarram Bapak dan Guru Haji Ibnu Halil MPD. Beliau adalah pengasuh pondok pesantren Sohibur Rahman Beleke, Kecamatan Praia Timur, Lombok Tengah. Acara ketiga tanya jawab, yang keempat doa, dan terakhir penutup. Hadirin hadirat rahimakumullah, mengawali pengajian kita pagi hari ini, mari kita membukannya dengan membaca umur kita Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Berikutnya mari kita ikuti pengajian kepada Bapak dan Guru, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ala ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi an-nujaba al-bararatil kiram a'immatil huda wa masabihid dunya wa 'anit tabi'it tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Yang dewek titiang hormati muliakan seluruh para tokoh agama, tokoh masyarakat, para penglingsir, mami, nini tiang, ayahanda, ibunda tiang, wabil khusus pengurus ataupun pengasuh yayasan pondok pesantren Hidayatud Darain yang tiang hormati muliakan, seluruh mami, nini tiang, ayahanda, ibunda tiang, semeton jari tiang sahadir dalam majelis ta'lim yang diadakan oleh Yayasan Hidayatud Darain yang tiang banggakan, muliakan. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala, kita saat ini diberikan kesehatan, keafiatan, kesempatan untuk bisa hadir walaupun tiang pelungguh saat niki sama-sama serminang, bencana demi bencana terus datang. Kemarin niki angin kencang, nggih. Nunasang jemaah niki aman. Alhamdulillah. Lamun dulung kayu rebak jadi kembali adik lagi. Sepenting manusia bisa tegak, nggih. Apalagi tegak dalam agama, nggih.
dalam menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niki sak perlu tiang pelunggu syukuri dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian solawat serta salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan kepada junjungan alam Nabi suci Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita bersama rombongan beliau nanti di surganya. Yakin nggih, kanjeng Nabi salah satu amalan kita akan mendapatkan pertolongan Allah nanti di hari kiamat adalah man ahya sunnati, manik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang menghidupkan sunnah-sunnahku. Di antaranya adalah tiang pelungguh istiqomah dalam hadir di majlis zikir ataupun majlis ilmu. Bagaimana bahagianya tiang pelungguh nanti ketika hari itu sangat menakutkan, hari yang sangat mengkhawatirkan. Tiang pelungguh serminang indahnya wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangankan di hari itu, sewaktu beliau masih hidup, ketika para sahabat melihat wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semuanya merasa bahagia. Semuanya merasa sejuk, sekalipun ada masalah, ada musibah, arak penyusah. Makanya dijelaskan dalam Al-Barzanji niki, marra'a wajhaka yas'ad ya karimal walidaini. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika. Maknanya siapapun yang melihat wajahmu wahai Rasulullah, semuanya orang bahagia. Apalagi tiang pelungguh nanti di hari kiamat, melihat indahnya wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana bahagianya tiang pelungguh. Karena yakin kalau tiang pelungguh bersama Rasulullah pasti selamat. Pasti selamat. Bagaimanapun, apapun keadaan tiang pelungguh waktu hidup di dunia, tapi begitu dikumpulkan di padang mahsyar, tiang pelungguh serminang indahnya wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pasti tiang pelungguh selamat. Nggih. Angka ia bahasa niki Abu Nawas. Nabi bahasa beliau, ya Allah, reda ke tamu neraka lagu pelungguh mekanceng pun. Ya akal Abu Nawas nggih. Ya Allah, reda, ya Allah, tamu neraka lagu pelungguh mekanceng. Jadi lamunlah kancen nenek jadi mungkin tak mau azab nggih. Angka luar biasa Abu Nawas niki nggih. Makanya beliau menyusun syairnya terkenal. Ilahi lastu lil firdausi a'la wala aqwa ala naril jahimi. Terus batawafir dhunubi fa innaka ghafirul dhanbil azimi. Makna Ilahi lastu lil firdausi a'la. Ya Allah,
ngaji niki ndek pantes jadi ahli surga Firdaus. Luwih salah, luwih kelengahan, banyak yang tinggalkan kewajiban. Nggih. Ada. Oke. Oke. Kita lanjut atau wala aqwa ala naril jahimi. Makna niki, namun hambamu tidak tahan masuk di neraka jahanam. Kira-kira beremben tiang pelungguh. Lamut jari hakim. Okay? Lamut jari hakim. Muara ngadu niki. Tiang salah. Okay? Tiang salah. Luwih kesalahan, luwih pelanggaran. Lagu dik sanggup tamu penjara. Agak bingung tu nggih. Ya, beliau Masya Allah nggih, luar biasa. Nah, mudah-mudahan sekali lagi berkat yang pelunggu menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita mendapatkan syafaatnya nanti di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Tiang bacakan sebagian hadis yang tertera dalam kitab Nasaihul Ibad. Allah Subhanahu wa ta'ala nanti akan berhujah dengan 4 kelompok. Niki dalam hadis ini dijelaskan anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala innallaha ta'ala yahtajju yaumal qiyamati bi arba'ati anfus. Ai ashkhasin. Allah akan berhujah nanti pada hari kiamat dengan 4 orang. Ala arba'ati ajnasim minan nas, terhadap 4 kelompok manusia. Allah akan berhujah, Allah akan berdebat nanti di hari kiamat dengan 4 kelompok. Alal aghniyai bi Sulaiman bin Daud. Allah akan berhujah yang pertama dengan orang-orang kaya. Dengan sugih. Kembe mde mele taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahai orang kaya, wahai para pejabat, kenapa engkau tidak mau bersama untuk hadir di majlis zikir, majlis pengajian? Wahai orang kaya, wahai pejabat, kenapa kamu tidak mau bersujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Ditanya dengan sak sugih niki. Kemudian penjelasan dalam kitab niki, kami sibuk dengan urusan harta. Kami sibuk dengan urusan dunia. Kami sibuk dengan urusan kantor. Oh, dek mau hadir ngaji, luik lalu pegawaian lek kantor. Dek mau hadir ngaji, luik lalu borongan. Dek mau hadir ngaji, luik lalu dengan belanja di toko. Macam-macam alasan. Okay. Dek mau hadir ngaji, luik pelanggan.
Ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah menjawab, Nabi Sulaiman paling sugih. Nabi Sulaiman paling kaya. Nabi Sulaiman paling besar kerajaannya. Beliau niki sebagai raja, sebagai presiden, bukan menteri, bukan bupati, bukan gubernur, bukan kepala dinas, bukan camat, bukan kepala desa, bukan kadus. Beliau ini adalah raja. Beliau itu adalah presiden. Nggih. Tapi beliau tidak pernah lupa ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Sulaiman paling kaya. Beliau niki paling besar kerajaannya di zaman beliau. Beliau niki paling alim. Sampai beliau bisa berbicara dengan binatang. Mengerti bahasa binatang saking alimnya, saking pinternya beliau niki. Tapi apa kata beliau? Beliau ingat apapun yang beliau terima saat itu, beliau sadar itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau sampaikan, hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Ini adalah karunia dari Tuhanku untuk menguji saya. Apakah saya termasuk orang yang bersyukur ataukah kufur? Iki patut sebagai contoh beliau niki. Beliau niki paling alim. Tapi beliau tidak pernah meminta apapun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kecuali beliau niki minta ditambahkan ilmu. Rabbi zidni ilma. Ya Allah, tambahkanlah saya ilmu. Tambahkanlah saya ilmu. Masya Allah, luar biasa nih. Nabi Sulaiman paling kaya. Beliau paling besar kerajaannya. Paling alim. Seperti yang saya sampaikan tadi, sampai bisa mengerti bahasa binatang. Beliau tidak pernah memohon apapun kepada Allah, kecuali Rabbi zidni ilma. Ya Allah, tambahkanlah saya ilmu. Tambahkanlah saya ilmu. Bagaimana dengan tiang pelunggu? Niki baru sarjana S1 doang, wanita merasa diri pinter, dia milih ngaji. Menuntut ilmu ngaji niki tidak terbatas karena kita bergelar profesor, karena kita bergelar doktor, karena kita bergelar tuan guru, karena kita bergelar ustadz. Menuntut ilmu tidak terbatas karena usia kita lanjut. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menuntut ilmu minal mahdi ilal lahdi. Sejak lahir sampai meninggal dunia. Dan banyak contoh-contoh kisah-kisah di dalam Al-Quran. Termasuk Nabi Musa alaihi salam dalam menuntut ilmu, dalam mencari guru. Beliau sampai menyampaikan, saya tidak akan berhenti berjalan menuntut ilmu, mencari guru, walaupun saya harus berjalan bertahun-tahun. Nah, niki himmah hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Mawinang niki bersyukur, alhamdulillah, nggih, tiang pelungguh diberikan hidayah. Yang yakin pelungguh sami berduin kerepotan, kesibukan masing-masing. Nggih. Ara doang kesibukan. Tapi tiang pelungguh tinggalkan, sisihkan waktu untuk Allah. Dalam seminggu pira jam? Dalam seminggu pira jam tekican waktu insyaallah? Satu hari satu malam 24 jam kali 7. Kira-kira 168 jam. Lalu kita sisihkan waktu kira-kira 2 jam. Misalnya dalam satu minggu untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk hadir di majlisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pira sisa niki? 166 jam. Lebih luwih sisa. Okay? Tapi kenapa kita
males. Kenapa kita sia-siakan? Alhamdulillah. Pelunggu sami mangkin tiang yakin arak sak sakit king lagu sabar. Niki sak tukul miring meringkih miring niki ja sakit king niki. Lagu sabar hadir. Sak brosor naik niki ngerenek. Nggih. Lagu hadir. Nggih. Alhamdulillah. Nah, niki karena panggilan hidayah. Jadi Nabi Sulaiman alaihi salam paling kaya. Beliau tidak pernah dengan harta yang beliau miliki yang berlimpah ruah, beliau tidak terhalang untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau punya kerajaan yang besar, tapi beliau tidak pernah terhalang untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Justru dengan harta itu beliau semakin dekat kepada Allah. Justru dengan kekuasaan yang beliau miliki semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan masyarakat. Dan itulah orang yang beruntung. Itulah orang yang bahagia. Kata Syekh Ibnu Qayyim Al-Jauzi rahimahullah. Beliau menyampaikan min alamatis sa'adati wal falah. Di antara tanda-tanda orang yang bahagia dan beruntung. Kayut jadi dengan beruntung? Kayut jadi dengan bahagia? Kayun diri. Dengan kembing, nggih. Beliau menyampaikan di antara tanda-tanda orang yang bahagia dan beruntung. Kullama zida fi malihi zida fi jahi. Setiap kali bertambah hartanya. Setiap kali bertambah hartanya, semakin bertambah dermawannya. Semakin pemurah. Itulah orang yang beruntung. Karena harta niki kalau tiang pelungguh impakkan di jalan Allah, wallahi tidak akan berkurang. Justru semakin bertambah. Akan bertambah berkah lagi. Sehingga Rasulullah bermanik, wallahi, demi Allah, bersumpah beliau, mana qasad sadaqatun fi malin. Tidak akan berkurang harta yang disedekahkan di jalan Allah. Tidak akan berkurang harta yang diinfakkan di jalan Allah. Sampai beliau bersumpah, wallahi demi Allah. Nah, ciri orang yang bahagia, ciri orang yang beruntung, kata beliau, semakin bertambah hartanya, semakin dia dermawan, semakin dia pemurah. Senang dengan jadi nendah nggih, lamun pemurah niki. Lagu lamun jadi dengan pelit jasa lapuk dengan kerumun. Mudah-mudahan maru bangkrut. Nggih. Lagu lamun tiang pelungguh pemurah, masalah tu dengan mudah-mudahan semakin berkat rezeki, semakin berumbuk harta. Kemudian yang kedua, kullama zida fi ilmihi zida fi tawadu'ihi. Setiap kali bertambah ilmunya, dia semakin merendahkan diri. Ia ciri dengan merendahkan diri. Okay? Ia ciri dengan naperan niki bahagia, nggih. Setiap kali berumbu ilmu, semakin dia merendahkan diri. Nah, siapapun yang merendahkan diri, Allah pasti angkat derajatnya. Allah pasti angkat derajatnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermanik, man tawadhu'a rafa'ahullah. Siapapun yang merendahkan diri, Allah angkat derajatnya. Wa man kabbara wadha'ahullah. Dan barang siapa yang menyombongkan diri, wa man takabbara wadha'ahullah. Barang siapa yang menyombongkan diri, mengangkat diri, menyanjung diri, dia akan direndahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya kembali lalu ngaji, hati-hati aja paham kira lah. Enggak doang gawe mondok, wah 10 tahun.
Wah dia jak lesak wah. Adalah sombong, angkuh. Allah akan menurunkan derajat. Jadi sekali lagi, siapapun yang merendahkan diri, Allah angkat derajatnya. Dan siapapun yang mengangkat diri, Allah akan turunkan derajatnya. Makanya Rasulullah sebagai contoh, beliau niki walaupun maksum. Maksum niki, bukan maksum? Napi maknan maksum? Alhamdulillah nara dosa. Nah niki sak tahu berjawab, sandi tahu berjawab jangan ngentot alhamdulillah jujur, nggih. Jujur, nggih. Alhamdulillah, mau tahu. Dia marah jemaah niki timu. Wika maram surpi bu, nggih, napi sak tukang bagi kepeng. Kepeng dong linangan. Nah, beliau niki maksum, tidak berdosa. Nggih. Anti dosa. Sekalipun beliau salah, beliau tidak tercatat sebagai suatu kesalahan. Tidak tercatat sebagai suatu perbuatan dosa. Tapi beliau Masya Allah tidak pernah berkurang istighfar setiap hari 70 kali. Dalam riwayat lain 100 kali. Nah, kenapa beliau beristighfar? Kalau dalam kitab Sirah As-Salikin itu dijelaskan istighfarnya beliau ini bukan karena mohon ampun, tapi mohon supaya tetap dinaikkan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa para jamaah? Karena kalau orang beristighfar itu artinya mengakui kesalahannya, mengakui kelemahannya sendiri. Dan siapapun yang mengakui kesalahannya sendiri, mengakui kelemahannya sendiri, berarti dia merendahkan diri. Dan siapapun yang merendahkan diri, Allah angkat derajatnya. Allah angkat derajatnya. Makanya beliau niki sampai bergelar Habibullah. Habibullah. Kekasih Allah. Dalam kitab Dardir ada diriwayatkan ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau terlihat dalam keadaan agak kecewa. Nabi Ibrahim alaihissalam. Kenapa? Karena Rasulullah bergelar Habibullah, sementara Nabi Ibrahim alaihissalam bergelar Khalilullah. Kekasih Allah. Sama artinya. Habibullah maknanya kekasih Allah. Khalilullah juga maknanya adalah kekasih Allah. Padahal sama. Nah, apa bedanya di situ? Pernah tiang waktu itu ngaji di salah seorang guru tiang namanya Kiai Khofi Muhajir. Beliau terkenal komus berjalan, macan Sukorjo, alim, sampai beliau banyak mengarang kitab. Beliau menjelaskan makna Habib dalam komus-komus Arab, makna Habib lebih tinggi daripada Khalil. Sekalipun itu maknanya kekasih Allah. Sama-sama bermakna kekasih Allah. Tapi derajat Habib ini lebih tinggi daripada Khalil. Nah, pantas beliau niki mendapat derajat Habibullah. Walaupun beliau niki maksum, tapi beliau tidak pernah berkurang istighfarnya 70, dalam riwayat lain 100 kali tiap hari. Maka tiang pelungguh yang datang menuntut ilmu nggih hadir, padahal tiang yakin sehadir niki lebih alim dari tiang. Nggih, tiang yakin. Karena niki adalah pengelingsir-pengelingsir, pendahulu-pendahulu tiang pelungguh yang lebih dahulu menuntut ilmu. Apalagi dari langsung sanadnya bersambung nggih, dari Tuan Guru Soleh Hambali Bengkel dan seterusnya. Tiang yakin lebih alim beliau, tapi beliau niki merendahkan diri. Nah, siapapun yang merendahkan diri, pasti Allah angkat derajatnya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Selanjutnya, yang ketiga, kata beliau Syekh Ibnu Qayyum Al-Jauzi rahimahullah. Ciri orang yang bahagia, ciri orang yang beruntung. Kullama zida fi umrihi naqasa min hirsihi minad dunya
setiap kali berumbuk umur semakin berkurang rakusnya terhadap dunia. Oh, nani wah toa. Umur kuah 70 tahun. Be jangan ke umur klemak lah. Nggih. Pengangit kurang, engkah leket tolang koma. Nggih. Kemudian penentengan mulai saru. Nggih. Kemudian pengelampaan puan tak mulai enjok kiri kanan. Nggih, wah jengker. Kentok ngedok. Wah, selaput berkurang, nggih. Selaput berkurang. Lagu ini telah lalu mancing. Tiap kokoh lain lalu mancing. Nggih. Sila kembali lumbar ngaji. Sakit teki ketati uni. Lalu mancing tiap kokoh lain turun lalu mancing. Ngaji jasa sakit teki. Reneng naik macam-macam alasan. Nggih. Jarin, cirin bahagia bahasan beliau, cirin dengan beruntung bahasan beliau, setiap kali berumbuk umur semakin berkurang rakusnya terhadap dunia. Makin jak sila. Puk Nina Munira nggih, ipin balik rajin-rajin bejok masjid makin jak sila. Dendek urut rungut lalu dagangan dia. Lamun narak waktu lepas sembahyang berjemaah. Lamun narak waktu ngaji sila datang ngaji. Mulai berkurang tentang urusan dunianya. Saya ngambil lalu engkah. Umur tiang pelungguh ma baina sitin was sab'in. Lamun tak baik umur Rasulullah 63 tahun. Nggih. Musai makin berumur 60 tahun niki. Pelungguh nggih. Mu andin sampai lemaru cukup niki mu lemaru tentu bacang innalillah. Mudah-mudahan panjang umur beliau. Amin ya rabbal alamin. Pelungguh? Ya? 76 masyaallah. Niki adalah bonus nggih. Dan masih bajang, sehat. Alhamdulillah. Ya? Kayun berjangkep, di kembing-kembing. Nabi niki Nabi Ibrahim niki umur balu 10 tahun berjangkep niki. Lamun te Nabi niki lamun tebutuh nggih. Lamun narak hajat sila nggih. Kadang-kadang lawan ampura angan doa, ndak undara balung. Ya bahaya niki nggih. Ya bahasan bapak niki nggih. Nafsu besar tenaga kurang. Kemudian yang keempat, ciri orang bahagia, ciri orang beruntung kata beliau, kullama zida fi jahihi zida fi qurbihi minan nas. Setiap kali bertambah pangkatnya, bertambah derajatnya, semakin dekat dengan manusia. Nggih. Setiap kali dia semakin tinggi pangkatnya, semakin rapat kancah masyarakat. Nggih. Dia narak beda. Timan sampai terkenal atau tersebut tuan guru, biasa-biasa. Nggih, kancah batur, kancah jemaah. Dia narak beda. Ia ciri dengan beruntung, bahagia. Serin taik pangkat, mula piran dari naperan niki setap biasa, memakin jarin kepala dinas. Darat perubahan, biasa-biasa. Nggih. Serin rapat malah kancah masyarakat. Nggih. Nah niki ciri dengan bahagia. Terdoengan, kaya dia. Timan serin tinggi pangkat, nggih. Taik jabatan, serin biasa-biasa, nggih. Serin rapat kancah masyarakat, keduengan, nggih. Mudah-mudahan tekican berkah, tekican tetap. Nah niki ciri dengan bahagia. Nagu mungkin baru entai jadi pacamat o lain tanda, nggih. Wande mele sapa batur. Kadang-kadang tuduengan, mudah-mudahan, nggih. Aru pensiun. Nah.
Mula Sandeman jadi dewan je. Sekedik-kedik. Assalamualaikum. Nggih. Napi kabar semeton? Bih telai, bih terboyak nggih. Yang terlantik dari DPR untuk mulai tutup kaca mobil. Nggih. Nggih. Untuk lain tandangan. Nggih. Telaku si masyarakat tunas dulu bereses niki kaluah kebempiran 10.000 50.000 sik bayah. Saya salah masyarakat setebayah edah nggih. Ampura jemaah ara anggota dewan nggih, anggota dewan. Pokok saja mau jadi dewan nyembi sampai miliaran berutang. Niki dewan kabupaten nggih. Mu tetagih si 1 tahun berutang di noh bani tambi kantor. Tekuan ketua security mbe jalumbar pada dewan niki. Di noh bani tambah kantor lalu dengan nagih. Jadi utang doang di rumah apalagi rumah masyarakat. Angka ia tahu salah nendah masyarakat. Kedik-kedik kepeng, maju lu kepeng baru kau pilih. Dan maklumun atau pilih mutelang lah jari nggih. Kewajiban tiang pelungguh memilih pemimpin yang amanah. Nggih. Kewajiban tiang pelungguh niki memilih pemimpin yang jujur. Semuanya itu akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lamun wah pemimpin wakil tiang pelungguh niki amanah jujur dengan soleh gampang pasti akan tersalurkan napi yang menjadi hak masyarakat, napi yang menjadi hak rakyat. Nggih. Pasti kalau wakil-wakil atau pemimpin-pemimpin tiang pelungguh niki jujur amanah, nggih. Tablik fatonah nggih. Nah niki yang perlu tiang pelungguh pilih, nggih. Jadi kalau sudah amanah jujur, nggih, soleh, walaupun berembet tinggi pangkat derajat, dia semakin dekat dengan masyarakat. Itulah ciri orang yang beruntung. Kemudian garing sekedik nggih. Singkat-singkat. Saya kedua, baru saya pertama nggih. Allah akan berdebat dengan orang kaya nggih. Alasan karena kami sibuk dengan urusan dunia, dengan jabatannya. Maka Nabi Sulaiman, walaupun beliau ini orang kaya, beliau paling besar kekuasaannya, beliau paling alim, tapi tidak pernah terhalangi harta, jabatan yang beliau miliki untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa 'alal abidi bi Yusuf. Allah berdebat dengan pembantu, karyawan, cara mungkin jangan ataupun staf. Bertanya, wahai karyawan yang bekerja di Alfamart, wahai karyawan yang bekerja di Indomart, wahai karyawan yang bekerja di mall, Epicentrum, kenapa kamu tidak sholat? Oh, kami niki pelayan, sibuk, takut dipecat, macam-macam alasan. Wahai pelayan, wahai muslimah, kenapa kamu tidak menggunakan jilbab? Kamu kena kadu jilbab, dek tebing begawean. Ini karena kurang keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab kalau kita betul-betul menjalankan syariat Allah, pasti Allah akan memberikan kita yang terbaik. Baik di dunia, lebih-lebih nanti di akhirat. Jadi pembantu-pembantu niki, karyawan-karyawan niki ditanya, kenapa kamu tidak mau beribadah kepada Allah? Kenapa kamu tidak mau hadir di majelis zikir, majelis taklim? Alasan kami sibuk. Kami sebagai karyawan, kami sebagai pembantu. Allah langsung menjelaskan, Yusuf, beliau sebelum sebagai nabi, beliau ini adalah pembantu. Tapi walaupun sebagai pembantu, sebagai abid, sebagai budak, tapi beliau tidak pernah terhalang ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian wa 'alal marda bi Ayyub alaihi salam. Allah berhujah kepada orang-orang yang sakit. Nggih. Arak sagirang sungkan. Nggih. Pinang. Arak sak sakit ke. Arak sak
mah dan sebagainya. Woi, dengan sakit. Hai orang-orang yang sakit. Kenapa kamu tidak mau datang ngaji? Kenapa kamu tidak mau datang ke masjid? Kenapa kamu tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Berjawab, oh aku ini dengan sakit. Ndik tahu lalu ngaji. Nggih. Ndik tahu juk masjid. Ndik tahu gawe ibadah. Lalu Allah menjelaskan, Nabi Ayub alaihi salam. Beliau niki Masya Allah, nggih, luar biasa ujian beliau niki. Beliau diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama seluruh hartanya dihabiskan. Jadi dengan jeleng. Kemudian beliau niki diuji oleh Allah. Bijen selaput niki meninggal dunia. Bijen beliau selaput niki meninggal dunia. Ada 12. Selaput meninggal dunia. Beliau diuji oleh Allah Subhanahu wa taala sakit. Sakit yang berkepanjangan. Nggih. Sampai-sampai nggih beliau penyakit niki lamun ngeraek atau ngaok. Napi bahasa niki? Ngaok nggih. Lamun kadu ima niki dentrasi. Nah, belahan-belahan genteng batu niki nggih yesin kaok niki ampun terasik. Niki yang penyakit beliau diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau tetap zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam riwayat lain niki hanya tersisa tulang dan lisan niki tulang, lisan dan hatinya beliau untuk digunakan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga walaupun luwek sebini semuanya ditinggalkan kecuali satu yang masih tetap setia, namanya Rahmah. Ia saya tetap jaga Nabi Ayub atau layani Nabi Ayub alaihi salam, berkhidmat kepada Nabi Ayub alaihi salam. Mu sepok waktu jak, nggih, sepok waktu Rahmah niki basil Nabi Ayub alaihi salam. Wahai Ayub, wahai Nabi Allah Ayub, pelungguh niki nabi. Lamun nunas berdoa pasti tekabulang si Allah Subhanahu wa taala. Musila gamak berdoa ada yang terkecan sehat. Nabi jawaban beliau, wahai Rahmah, kira umur kebangkit kira-kira balu 10 tahun. Ini dijelaskan dalam kitab Qisasul Anbiya karangan Syekh Ibnu Katsir, Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Kira umur balu 10 tahun. Kira tahun sakit. Beketuan Nabi Ayub. Baru membalu olas tahun. Baru balu olas tahun. Oh, dek semel berdoa. Pasien beliau. Pira waktu, pira tahun terkecak sehat. Balu 10 tahun dikurangi balu olas. Pira jadi? 62 tahun terkecan sehat. Baru balu olas tahun kesakit. Luian tak terkecan sehat daripada sakit. Dek semel berdoa. Okay. Niki ruan kesabaran Nabi Ayub alaihi salam. Pelunggu sami baru pinang doang selaku milin tertendang. Okay. Sakit gigi doang selaku dengan tersebang. Okay. Dengan berlaku kupis lakian, dia jadi nyebang kembir sakit gigi. Okay. Nabi Ayub alaihi salam, Masya Allah. Okay. Beliau niki diuji dengan sakit yang luar biasa. Okay. Parahnya. Sampai balu olas tahun, beliau dan semel berdua dan terkecan sehat. Namun tiang pelungguh je sekedik-kedik, dokter sekedik-kedik lumba je tuang bulu, tunas doa judu. Ada saru sehat. Okay. Beliau Masya Allah. Okay. Nah, niki kesabaran beliau yang luar biasa. Sakit beliau, tapi beliau tidak pernah terhalang ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa 'alal fuqara'i bi Isa alaihi salam. Kemudian saat keempat, Allah berhujah. Okay. Allah berdialog dengan orang-orang miskin. Dengan sak jelang. Kembe demeli ibadah. Kenapa kamu tidak mau taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Kembe demeli datang ngaji. Kembe demeli datang jog masjid. Kenapa kamu tidak mau bersujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Dengan jelang niki menjawab, oh, masih kira pilih dunia.
kami sibuk dengan urusan pegawaian. Anda yang kat lalu ngaji borong ke mau rezeki. Anda yang kat juk masjid darah ya pedara keluar. Ia alasan dengan sak miskin dia milih ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah menjelaskan, Nabi Isa paling jeleng. Beliau sampai dia narak gede. Si jeleng beliau niki dia berdua sebini. Angkat lamun darak jemaah laki dia berdua sebini yo jeleng niki. Maruan tak berjangkap saya berdua sebini. Nah, Nabi Isa alaihissalam paling jeleng. Okay? Beliau tidak punya harta sedikit pun, sampai balik pun, gede pun dia berduit. Tapi beliau tidak pernah terhalang ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadis saniki sebagai pelajaran penting bagi tiang pelungu. Tidak ada halangan kita beribadah, okay? Untuk tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan tiang pelungu tetap istiqomah, okay? Amin ya rabbal alamin. Demikian yang tiang sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, ada barokahnya. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengamalkan apa yang tiang pelungguh terima dari para ulama, para tuan guru, para guru-guru tiang pelungguh. Dan mudah-mudahan kita bersama guru-guru kita di dunia sampai nanti di akhirat. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma rabbighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma habbib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilaina al-kufra wal fusuq wal isyan waj'alna minar rasyidin. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba ma yuhibbuk wal amala alladhi yuballighuna hubbuka. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma la taslub minna ni'matan an'amta biha alaina. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afaf wal ghina ya ghani ya hamid ya muhdi ya mu'id ya rahman ya rahim. Allahumma qfina bihalalika an haramika wa aghnina bifadlika amman siwak. Allahumma inna nas'aluka khair hadzal yawm fathahu wa nasrahu wa nurahu wa barakatahu wa hudahu wa na'udzubika min syarri hadzal yawm wa syarri ma fihi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisiril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tampiasih ampura fungsi ampura. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsir. Ucapkan kepada Bapak Guru, insyaallah pengajaran yang diberikan bermanfaat untuk meningkatkan nilai ibadah kita. Selanjutnya mari kita akhiri dengan sama-sama melafazkan alhamdulillahirabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli wa sallim ala
على محمد يا ربي صل وسلم عليك اللهم صل على محمد يا ربي صل وسلم عليك اللهم صل على محمد يا ربي صل وسلم عليه اللهم صل وسلم وبارك على Agar pajak tidak pada banjir juga. Duduk, duduk loh. Masuk aja deh.